Saya ulang lagi. Selamat siang para mahasiswa Cyber Security kelas LB07. Baik, kita lanjutkan. Ada soal dari Anda, mau tanya? Halo? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut bahan materinya. Tidak melong-melong waktu saya nih. Oke, kita masuk dengan integral tak tentu ya. Integral tak tentu. Makanya mengapa Anda belajar limit dulu, baru diferensial, dan baru integral. Integral ini adalah inverse dari diferensial. Kebalikannya. Ya, saling inverse. Ya. Jadi integral ini adalah berasal dari kebalikan dari diferensial. Ya. Jadi dalam hal ini baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi gini, misalnya dari diferensial itu Y sama dengan 1/n+1 X pangkat n+1 tambah C. Ya. Maka turunan pertamanya apa? DY per DX atau Yasen ya. Yasen kan DY per DX nah. Sama dengan 1/n+1 adalah konstanta pengali. Nah, turunannya apa? Turunan dari ini yang biru itu. Apa? X pangkat n+1 pangkatnya n+1 kali X pangkatnya dikurang 1. Ya enggak? C turunkan 0 ya. C turunannya kan 0. Nah, ini kan bisa dicoret enggak ya? Kalau saya coret ya, sehingga terjadi apa? DY per DX sama dengan apa? Ini 1 min 1, 0 kan? Tinggallah X pangkat ini saja. Sudah ini kita lakukan kali silang. Kalau kita lakukan ke silang, sehingga DY adalah X pangkat N DX. Benar ini kita balik. X pangkat N DX sama dengan D. Kalau kita integralkan, kiri dan kanan, apa terjadi? Kalau integral dari X pangkat N dx sama dengan integral D. Integral X pangkat N dx tetap integral dy y kan? Integral dy y, integral dx x, integral du u, ya kan? Nah, y itu kan soalnya. Terus y itu adalah soal ini kan yang tadi saya buat. Jadi ini hasil integralnya nih. Ya. Sehingga kita peroleh integral X pangkat N dx adalah Y-nya itu apa? Seperpangkat tambah 1 X berpangkat tambah 1 ditambah C. Karena tak tentu. Ya. Ini adalah integral tak tentu. Jelas sampai sini? Halo? Semua dibalik ya. Semua dibalik. Kalau kita misalkan Y itu sama dengan jawaban integralnya. Ya.
Minggu yang lalu kan ada implisit, pelajari juga ya. Implisit, bentuk UV, super V, ya, tadi. Nah, sudah ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah Y kita misalkan dengan eh, E pangkat X tambah C. Turunan pertamanya Y aksen atau DY PDX adalah E pangkat X turunannya tetap E pangkat X, C turunannya 0. Ya enggak? C turunannya 0. Sehingga DY PDX adalah apa? Eh, E pangkat X. Oh ya, ini contohnya sekalian ya. Yang ini tadi contohnya apa? Jadi integral X pangkat 5 dx apa? Saya suruh rumusnya seperpangkatnya 5 plus 1 X pangkat N-nya 5 plus 1 tambah tak tentu C. Ya kan? Sehingga perhatikan ini walaupun ini untuk UAS ya. Sehingga integral X pangkat 5 dx sama dengan apa? Seper 5 tambah 1 6 X pangkat 6 tambah C. Walaupun ini Anda sudah pernah dapat di SMA. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Kemudian juga bentuk penjemuknya sama ya. Yang tadi itu kita dapat yang ini tadi. Sehingga bentuk penjemuknya integral U pangkat N du adalah seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Nah, ya. Jadi ini bentuk yang kotak biru itu sinyalnya, yang di bawahnya adalah pluralnya, jamak majemuknya. Ya. Jadi kebalikan, semua yang Anda belajar, tetapi ada yang nanti kita belajar bisa dibalik, bisa juga enggak. Tanpa kita balik, kita bisa cari nama integral dengan substitusi trigonometri. Integral dengan substitusi trigonometri. Ya, di sana ada eh, ya macam-macam modelnya. Kita bisa substitusi dari bentuk aljabar menjadi jadi soalnya bentuk aljabar kita ubah menjadi trigonometri. Setelah itu selesaikan dengan trigonometri, hasilnya trigonometri dikembalikan ke aljabar lagi. Ya, di internet ada ya. Nanti linknya saya kasih juga. Oke, baik. Nah, contoh majemuknya apa? Nah, saya kasih contoh majemuknya. Jadi ini contoh signalnya sudah. Kalau majemuknya ya, integral misalnya 3x plus 5 pangkat 2 dx. Gimana nih? Ini kita misalkan dengan U ya. Yang apa? Ini kita misalkan dengan U. Sehingga bentuk ini bisa jadi misalkan, oke misal ini di SMA kan Anda belajar misal. Tapi nanti kalau udah bisa direct ya, langsung. Kalau yang pakai misal itu namanya indirect. Misalkan U sama dengan 3x plus 5. Maka turunan U, DU per DX adalah apa? U aksen. U aksen itu sama dengan DU per DX. 3 kali X turunannya 1, 5 turunannya 0. Sehingga DU per DX sama dengan apa? 3. Ya. Kemudian ini tukar letak. Boleh kan tukar letak? Jadinya apa? DU per 3 sama dengan DX. Itu enggak? 3 sama DX kan kali silang atau
Boleh dikali silang, boleh juga ditukar letak. Enak. Halo, ya. Maksud saya itu yang ini boleh tukar letak. Ya, tukar letak kan. Kali silang, sifat kali silang itu kan boleh pindah-pindah ya. Ya, oke. Jadi ini DU PDX. Eh, berarti DX-nya adalah sama dengan apa? DX-nya adalah sama dengan DU bagi 3 sepertiga DU. Nah, baru jadi integral 3x plus 5 pangkat 2 dx itu sama dengan apa? Integral, misalkan ini U jadi kan U pangkat 2 dx ini kita ganti dengan apa? Dx ini kita ganti dengan ini, yaitu sepertiga du. Sepertiganya boleh keluar enggak? Sepertiganya boleh keluar ya. Sepertiga kita keluarkan, tinggal U pangkat 2 du. Nah, sesuai rumusnya, sepertiga kali integral U pangkat 2 du apa? Seper N plus 1 U pangkat N plus 1 tambah C. Tak tentu. Ini integral tak tentu. Ini perhatian ini sebetulnya di SMA sudah pernah dapat. Ya. Basicnya. Ya. Sehingga ini hasilnya sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Enak. Kali U pangkat berapa? 3 tambah C. Sepertiga kali sepertiga adalah 1/9. U-nya berapa tadi? Kita misalkan. Ini U. U-nya adalah 3x plus 5. Pangkat 3 kan? Pangkat 3. Tambah C. Selesai. Ini pakai cara misal. Jelas? Bisa ya nanti ya pakai cara misal. Kalau mau langsung juga bisa. Nah, gimana kalau langsung? Ini mulai belajar dua-duanya secara misal, oke. Kalau langsung gimana? Tinggal sekali lagi pelajari yang minggu lalu dan hari ini tadi ya. Yang pertama. Oke, kalau langsung ya integral dari 3x plus 5 pangkat 2 dx itu adalah kita cari ini dulu. Ini U-nya tuh. DU. U-nya 3x plus 5. Berapa hasilnya? Halo? 3x turunkan berapa? 3 kali 1 ditambah 5, 0. Betul enggak? Dx. Jadi DU itu sekian dx. Jadi hasilnya apa? 3 kali 1, 3 tambah 0, 3. 3 dx. Nah ini 4 tadi kan? Ini DU-nya. Anda lihat. Berarti berapa dx? Nah, 3, 3 apa? DU-nya 3 dx ya. Oke. Terus ini integral U pangkat 2 dx jadi du. Sengaja nih, sengaja nih. Dx dari du. Ini sengaja kan? Tapi waktu sengaja ini turunannya berapa? Kita hitung sini. Diferensial dari du-nya adalah 3 dx, betul enggak? Pada awalnya berapa sini? Dx saja, 1 dx. Supaya 3 dx menjadi 1 dx dikali berapa di depannya? Sepertiga, nah. Sepertiga kali 3 dx kan 1 dx. Paham maksudnya? Ya, karena awalnya ini dx, ini adalah du ini 3 dx. Supaya 3 menjadi 1, maka di depannya dikali dengan sepertiga. Kalau 5 dx kali 1/5, ya kan? Karena sepertiga kali 3 dx kan 1 dx. Betul kan? Sehingga hasilnya adalah sepertiga kali, nah sesuai rumus ini, U pangkat N du, U-nya 3x plus 5, seper N plus 1, U pangkat N plus 1, tambah C. Hasilnya ini sepertiga kali sepertiga 1/9 enggak? U-nya 3x plus 5, pangkat N plus 1-nya 2 tambah 1, 3. Sama enggak hasilnya? Sama yang tadi. Halo? Ini langsung tanpa misal. Oke? Ada lagi, contoh lagi. 5x kuadrat
tambah 5x kuadrat ditambah 3 kurung pangkat 1000 kali x dx. Gimana nih? Maka 1000 kalau pakai segitiga Pascal 5 hari 5 malam nggak selesai Anda mencarinya. Benar nggak? Padahal ini mudah menyelesaikannya. Pertama ini U-nya ya. U-nya kita lihat DU. Berapa DU-nya? Coba kita turunkan 5 kali ini artinya 5 kali 2 X-nya enggak? X barat turunkan 2X, 3 turunkan 0-nya enggak? Kali DX. Hasilnya apa? 5 kali X kuadrat turunannya 2X, ya enggak? Jadi 10X DX. Tanya sini, ada enggak X DX? Penting kunci itu. Ada enggak X DX? Ada X DX? Ada kan? Kalau ada, bisa. Tapi kalau enggak sama, di soalnya X DX, Anda turunkan dapatnya DX, enggak bisa. Harus selesaikan bagi segitiga Pascal. Nah itu selang 5 hari 5 malam. Anda tidak tidur-tidur, Anda cari enggak bakal selesai ya. Oke. Ya, baru kita langsung sih. Jadi kita langsung ya. Ingetin enggak sampai sini dulu. Halo? Baru kita mulai sini. Kita sengaja ya. Jadi U pangkat 1000 DU. Sengaja. U pangkat N DU. Sengaja. Si DX harus jadi DU. Sengaja ya. Sengaja sini berarti 5X kuadrat tambah 3. Nah, turunan ini berapa tadi? Halo, turunannya berapa tadi? Jadi ada tadi nih, 10X dx. Ya enggak? 10X dx. Ternyata X dx-nya ada kan? Ada X dx-nya. Terjadi kelipatan 10 enggak sini? Ini ada X dx-nya. Ada kelipatan 10. 10 ini di depannya supaya G1 dikali 1/10 enggak? Ini hasilnya 1/10 kali U pangkat N DU. Cocok kan? Halo, 10 kali 10 X dx kan 1 X dx. Cocok? Cocok nggak? Nah, cocok, pasti cocok. Nah, pangkat 1000 artinya apa? 1/N. N-nya 1000 plus 1 U pangkat N plus 1. Enak, tambah C. 1000 tambah 1, 1001 malam. Enak. Cerita hikayat 1001 malam. Ya. 1001 kali 10 berapa? 1001 kali 10 tambah 01. Enak. Kan kali 10 kan tambah 01. Kali 100 tambah 02 kan. Nah, ini 5X kuadrat tambah 3 pangkat 1001 malam. Tambah C. Selesai. Singkat itu. Coba Anda selesaikan itu pakai segitiga Pascal. Saya katakan contohnya ini ekstrimnya 10 hari 10 malam belum tentu selesai. Ya makanya. Jadi kita, tapi kalau pangkatnya pangkat 3 masih bisa selesai. Sampai pangkat 10 masih bisa. Pangkat 100 teller. Pangkat 1000 KO. Ya. Nah, jelas sampai sini. Jadi bisa variasinya macam-macam. Bisa trigonometri bisa, tapi kita belum bicara tentang trigonometrinya. Oke. Sudah, ini yang pakai langsung ya, direct. Kalau pakai misal, indirect. Pakai misal juga bisa. Baik. Sudah selesai. Ini pada sibuk apa nih saya lihat? Saya lihat very busy dengan apa saya I don't know what you do. Baik, kamu kerjakan nggak tahu. Oke. Sekarang tema soal kedua, Y adalah E pangkat X tambah C. Maka DY pada X diturunkan kan E pangkat X. C turunkan 0. Enak. Kali silang. DX-nya kali silang. Sehingga DY adalah ya
DY adalah, aduh ini langsung aja ya. Kalau kita kali silang, halo, ini kalau kita kali silang, jadi apa? Jadi ini adalah DY sama dengan E pangkat X dx. Kemudian ini kita balik ya. E pangkat X dx sama dengan DY. Kita integralkan kiri dan kanan, ya. Integralkan kiri dan kanan. Ini tetap soalnya E pangkat X dx sama dengan integral DY apa? Y kan? Ingat integral DY, Y, integral DX, X, integral DU, U, integral DZ, Z. Tambah C. Tambah C, jangan lupa ya. Jadi kita tambah C. Yang langsung tadi tambah C ya. Yang tidak langsung tambah C. Oke. Nah, terus integral E pangkat X dx sama dengan apa? Y itu apa? Y itu soal. Salin. Oh, sorry. Jadi nggak usah C-nya udah ada tadi. Ya, kita nggak usah tambah C sini. Ya nak? C kan sudah ada di soal tadi kan. Jadi berarti langsung kita ganti. Y itu adalah E pangkat X tambah C. Jadi inilah yang tunggalnya. Sebagai contoh tunggal ini juga. Tapi kalau majemuk gimana? Itu. Kalau majemuk gimana? Integral E pangkat U DU adalah E pangkat U tambah C. Ya. Halo. Jadi model awalnya kita belajar dibalik ya. Diferensial dulu, baru kita balik integralkan kiri dan kanan. Ya. Tapi nanti ada yang ketemu yang substitusi trigonometri itu bisa langsung modelnya tanpa dibalik seperti ini. Ya. Baik. Contohnya apa? Contoh yang kalau tunggal ini contohnya sama persis sama ini. Ini sudah contohnya langsung. Tapi kalau yang ini misalnya E pangkat 7X ditambah 5 dx. Nah, bisa cara misal, bisa agak langsung. Kalau langsung berarti sini ini U kan E pangkat U. Itu enggak? E pangkat U dx. Nah, DU-nya berapa? Halo, berapa nih? 7 kali 1 tambah 0, ya enggak? 7 kali 1 tambah 0 dx. Ya kan kalau diturunkan ya 7x turunannya 1, 5 turunan 0. Hasilnya 7 dx. Maka di sini sama dengan E pangkat U DU sengaja 7x plus 5. Nah, turunan DU-nya berapa? Turunan DU-nya ini adalah dicari dari 7 dx. Yang ada hanya dx saja. Jadi terjadi apa? Jadi terjadi apa? Terjadi 7 kali. Betul enggak? Kelipatan 7 kali, maka di depannya kali berapa? 1/7. Ya, 1/7. Sehingga ini sama dengan 1/7 E pangkat U ya. E pangkat U DU rumusnya apa? E pangkat U tambah C. Jadi E pangkat U terakhir tambah C. Selesai. Pendek kan? Halo, kalau dari pendek jalannya. Paham nggak? Siapa yang nggak paham? Kalau nggak paham, boleh pakai cara misal. Ya, boleh. Kalau Anda mau bingung, ya tadi itu misalnya, kita pakai cara misal. Jadi dalam ujian pun nanti UAS, Anda boleh pakai misal. Kalau bingung. Kalau nggak jelas tanya ya, jangan diam. Diam itu Anda nggak ngerti, yang rugi Anda sendiri. Ya. Jadi kalau nggak ngerti tanya. Ya. Oke, kalau ini nggak ngerti, bisa Anda pakai misal. Ya, bisa. Jadi Anda misalnya integral E pangkat 7x plus 5 dx. Nah,
Nah, di sini Anda misalkan U sama dengan 7X plus 5 kan? Pangkat U. Jadi ini misalkan, nah turunan U tada X apa? 7 kali 1 ditambah 0. Enak. Sehingga DU per DX hasilnya berapa? 7. Nah, kali silang, maka DU-nya adalah 7 DX. Atau DX-nya berapa? Boleh kan? DX-nya adalah DU dibagi 7. Ya nak? Atau seper 7 DU. Nah, itu yang seper 7 ini di luar tadi. Ya nak? Nah, kalau ini ada ganti sini, pangkat U DX, DX-nya ganti. Ini DX-nya. DX-nya berapa? Seper 7 DU. Nah, seper 7-nya boleh keluar. Asalnya seper 7 keluar, tinggal pangkat U DU. Nah, sesuai rumusnya, apa tadi? Integral pangkat U DU adalah pangkat U tambah C. Enak. Sebetulnya kalau Anda mau perhatikan apa, pangkat U tambah C dikurung, boleh juga. Nanti sepertujuh kali C, C juga kan? Ya. Kalau Anda bikin begini boleh enggak? Boleh. Coba dikalikan. Sepertujuh pangkat U tambah sepertujuh C. Enak. Sepertujuh kali pangkat U sendiri gantinya. Balik lagi. Pangkat 7X plus 5. Sepertujuh C adalah C juga. Kalau satu kita enggak tahu berapa. Terserah aja, itu umum. Jadi sayangnya Anda enggak belajar ODE, Ordinary Differential Equation, persamaan diferensial biasa. Itu setengah C, C juga. 2C, C juga. Min 3C, C juga. C kuadrat, C juga. Seper C, C juga. Akar C, C juga. Len C, C juga. Itu belajar di Ordinary Differential Equation. Ya. Oke, sampai sini. Ini pakai cara misal. Alright, ini sama mirip dengan di SMA. Betul nggak? Ya. Jadi Anda boleh di ujian UAS nanti, lama ya. Iya, tapi Anda boleh guna pakai misal, boleh juga langsung. Terserah. Up to you. Bagi saya adalah kebebasan Anda. Baik, setelah yang kedua, sekarang yang ketiga. Ketiga, Y sama dengan seper X tambah C. Ya. Diferensialnya Y aksen DY per DX sama dengan, oh sorry, bukan, maaf, salah nih. Bukan seperti, maaf, bentar ya. Ini len X maksud saya. Ya, ini len X. Ini len X ya. Len X. Agak mutlak boleh ya. Len X agak mutlak. Ya. Jadi, len X turunannya apa? Supaya enggak? Len U turunannya seper U kali U aksen. Ya enggak? Len X turunannya seper X. Aksen 1 enggak ditulis. Tapi len U turunannya seper U kali U aksen. C turunkan 0. Nah, ini kali silang nih. DX ini kali silang. Maka DY adalah DX per X. Ya enggak? Nah, dibalik. Kita balik. DX per X adalah DY. Coba integralkan. Kiri dan kanan. Maka integral DX per X berapa? Dari Y. Integral DX per X sama dengan Y itu apa? Len agak mutlak X ditambah C. Ini menjadi rumusannya untuk kebalikan dari len X. Jadi integral DX per X adalah len agak mutlak X tambah C. Karena mengapa? Karena len itu logaritma dalam pokok tidak pernah negatif. Negatif tidak bisa dihitung. Ada nak log min 2? Nah, ada. Log setengah ada. Log setengah adalah log apa? Log A per B kan. Log A per B kan log A kurang log B. Berarti log 1 kurang log
2. Log 1, 0. Kurang log 2. Jadi min log 2. Ya. Oke, ini contoh yang apa? Tunggal. Nah, bagaimana kalau bentuknya integral? Hello. Integral dx per 4x plus 5. Nah, gimana? Hello. Bagaimana integral dx per 4x plus 5? Mau pakai misal atau mau langsung? Misal dulu, oke. Kalau misal, yang U-nya mana? Ya, U-nya yang penyebut ini. Ini U-nya ya. Jadi kita misalkan, eh, misalkan U sama dengan 4x plus 5. Ya. Jadi turunan U tak ada X apa? 4 kali 1, ini lah X turunan 1, 5 turunkan 0. Sehingga kali silang DU adalah atau 4 DX. Ya nak? Berapa DX? DX adalah DU per 4. Atau seperempat DU. Ya nak? Halo. Nah, sekarang kita ganti nih. Perhatikan. Ini halnya mudah, tapi kalau Anda nggak ngerti, ya siapa lagi SMA-nya kacau-kacau balau. Saya nggak tahu waktu Anda SMA dulu, waktu zaman pandemi 3 tahun yang lalu ya. Bukan 5 tahun yang lalu. Kan 2025. Berarti ya sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah ini kalau misalkan DX adalah seperempat DU per 4x+5-nya adalah U. Nah seperempatnya boleh keluar enggak? Jadi ini seperempatnya keluar, tinggal integral DU per U. Nah ini. Oh ya ini rumus tunggalnya ya. Majemuknya ini nih. Seperempat kali integral DU per U apa? Ln H mutlak U. Betul enggak? Tambah C. Berarti seperempat dari ln U-nya berapa? 4x plus 5 tambah C. Nah, ini rumus majemuknya integral DU per U adalah ln H mutlak U tambah C. Ini tunggal dan majemuk ya. Tunggal dan majemuk. Apa single and plural. Alright? Kalau saya perhatikan, saya amati hanya sebagian kecil yang berminat belajar, yang lainnya. Is calculus very boring? Hah? Enggak. Ya, begini ya. Kalkulus. Tapi ingat ya, kalau Anda belajar machine learning, saya sudah kirim ke Anda kan, Mathematics for Machine Learning. Isinya apa? Kalkulus, Evan kalkulus, Anda tidak dapat Evan kalkulus. Linear algebra, algebra linear. Statistik, masuk semua. Komputer sendiri. Jadi, machine learning itu isinya gado-gado. Campuran semua. Terbanyak adalah kalkulus dari Evan kalkulus. Statistik dapat sedikit. Ya kan? Jadi Anda tidak bisa hindari, ya. Belajar ini adalah ilmu basicnya, ilmu dasar. Ya. Oke, yang ketiga sudah. Sekarang yang keempat. Anda masih ingat enggak? Sebentar. Yang keempat. Kalau Y sama dengan A pangkat X, ya, A pangkat X ln A,
tambah C. Salah. Salah. Sorry. Ya, hasilnya A pangkat X pelen A ya. A pangkat X pelen A. Halo? Nah, coba cari turunannya. Dia aksen atau DY per DX adalah len A itu kan, ini kan sama artinya len A itu adalah konstanta pengali dikali A pangkat X, enak, ditambah C kan gitu. Ini kan konstanta pengali. Jadi ikut sebagai konstanta pengali, ikut saja. Nah, len A pangkat X turunannya apa? Yaitu A pangkat X len A, betul enggak? Tambah C. Apa yang terjadi? Len A-nya coret. Betul enggak? Sehingga terjadi DY per DX. Oh ya, C-nya turunkan 0 ya. Sorry. C-nya kita turunkan 0 ya. Ya enggak? C turunkan 0. Betul kan? C-nya kalau kita turunkan jadi 0. Jadi tinggal A pangkat X saja. Kemudian ini kali silang, maka DY adalah A pangkat X DX. Halo. Kemudian dibalik, A pangkat X DX sama dengan DY. Kalau kita integralkan kiri kanan, berarti integral A pangkat X dx adalah Y. Enak. Y itu apa? Nah, soalnya ini salin. Jadi integral A pangkat X dx adalah A pangkat X pelen A tambah C. Inilah formula atau rumus dari integral A pangkat X dx. A pangkat X itu masuk apa? Apa namanya? Eksponensial. Ingat dulu saya terangkan fungsi transenden. Ada 4 enggak? Fungsi konteks gereja. Dan di sini MBK ada baru apa? Gereja Maria Bunda Kamel. Deretan anggrek terus ke sana sebelum Venus Square. Sebelum Venus Square tuh ada jalan dalam Gili Samping. Nah, masuk dalam itu. Ya. Oke. Nah, ini rumus majemuknya, Pak. Rumus majemuknya adalah apa? Sama. Tinggal diubah X dari U aja. Enak. X dari U. Jadi integral A pangkat U DU adalah A pangkat U pelen A pangkat U pelen A tambah C. Ya, U-nya A pangkat U pelen A. Jelas? Jadi kalau bentuk majemuk tunggalnya integral A itu bisa 5 pangkat X dx. Hasilnya apa? Sesuai rumus tadi. A pangkat X pelen A tambah C. Selesai. Ya enggak? Nah, kalau bentuk majemuknya integral A pangkat 2X plus 7 dx berapa? Ya, memakai misal boleh. Misalkan apa? U sama dengan 2X plus 7. Maka DU per dx berapa? 2 kali 1 tambah 7, 0. Enak. Kali silang. Atau ya. Atau boleh nggak DU per dx sama dengan 2. Bukan letak aja lebih gampang ya. Bukan letak ya kan. Jadi DU per 2 adalah dx. Enak. Atau dibalik dx adalah setengah DU. Ya ini. Setengah DU. Udah masuk sini. Jadi A-nya 5, U-nya 2X plus 7, DX ganti setengah DU. Kayak gitu.
Nah, setengahnya boleh keluar enggak? Keluarkan setengah. Setengah keluarkan, tinggal A pangkat U DU. Nah, sesuai rumusnya, integral dari A pangkat U DU apa? A pangkat U pelen A, A-nya 5, tambah C. Nah, ini boleh dikalikan, ini 5 pangkat U per 2 ln 5. Betul enggak? Jadi 5 pangkat 2X plus 7 per 2 ln 5 tambah C. Baru selesai. Paham? Jadi enggak? Dengan misal mungkin lebih jelas ya. Halo. Integral A pangkat U DU adalah A pangkat U pelen A tambah C. Kalau A pangkat X dx, A pangkat X pelen A tambah C. Nah, sulit ya, masih dasar-dasar. Nah, trigonometri memang sedikit mutar-mutar ya. Pandai-pandai. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Udah berapa, bro? Contohnya, jadi yang kelima, keempat ya. Nah, cuma log kan ada turunannya. Mesti kan enggak? Jika Y dengan log X bilang pokok A, maka Y asen apa? Y asennya satu, Y asen 1 per X ln A. Kalau log U dalam pokok A diturunkan U aksen per U ln A. Nah, itu jarang dipakai. Umumnya yang berhubungan dengan log dijadikan ln. Ln adalah apa? Logaritma bilang pokok E. E adalah bilangan Euler 2,718281 dan seterusnya. Oke. Baik, itu Pak jarang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, baru kita masuk trigonometri. Trigonometri. Nah, mengapa integral sin min cos? Itu. Ini suka terbalik ya. Bayang karena tunan cos min sin, ya itu jawabnya benar. Ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya tidak tahu mengapa kalau belajar kalkulus, kecuali jurusan matematik statistik mereka serius. Ya, karena membidang mereka ya. Dan mereka ujian tidak ada lembaran-lembaran A4 itu tidak ada. Closebook, full closebook. Gitu. Ya. Memang jurusannya. Ya. Jadi Anda ya ada pertimbangan itu sebetulnya. Teknik dan computer science ya ada dispensasi apa namanya untuk rumusnya. Memang banyak rumusnya. Tapi kalau rumus itu sering dipakai itu ingat. Saya kalau nggak salah 42 tahun di Binus saja. Di luar Binus 2 tahun saya menjadi SMP setahun, SMA-nya 2 tahun. 81, 82. Nah, dengan itu ya mudah-mudahan saya dapat ikut. Yang mengajar itu ingat terus, diasah ya dari tahun ke tahun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang trigonometri integral sin X dx apa? Itu kan tantangan dari situ kan. Nah, ini berasal dari eh, Y adalah min cos X ditambah C. Awalnya ada. Ya. Coba. Turunan Y aksen D pada X min turunan cos apa? Min sin kan? Ya. C turunannya 0. Nah, kemudian DY per DX adalah sin X. Oh ya, ini kasih silang ya. Ini kali silang, sehingga DY adalah sin X DX. Kemudian dibalik, kita balik sin X DX
adalah dy. Integralkan kiri dan kanan, enak. Jadi integral sin apa? Sama dengan y. Integral sin apa? Nah, y tadi min cos x tambah c. Jadi ini merupakan formulanya. Ini saya ajarkan pembuktian ini sebetulnya untuk supaya ada lupa Anda bisa cari sendiri. Jelas ya, dari diferensial kebalikannya adalah integral. Saling inverse. Jadi kalau Anda ambil ya walaupun Anda di bidang cyber security karena berkaitan dengan komputer, mungkin banyak dulu beranggapan belajar komputer itu untuk apa ya belajar kalkulus. Itu melatih kita cara berpikir yang lebih logis, logik, ya. Logik sebetulnya yang dia yang utamakan saja. Latihan, ya. Nah, rumus berjemurnya apa nih? Rumus berjemurnya adalah kalau sama aja semua ganti u, udah. Jadi integral sin u du adalah min cos u tambah c, udah. Jelas? Ya. Kalau tunggalnya udah ini contohnya nih, ini contohnya tunggal kan. Nah, menjemuk sekarang. Integral dari sin 4x tambah 3 dx. Halo, coba. Berapa? Hah? Mau langsung atau pakai misal? Misal, oke. Misalkan U sama dengan sudutnya itu 4x plus 3. Nah, turunan U terhadap X, DU pada X enggak? U asal itu kan DU pada X. 4 kali X turunannya 1, 3 turunannya 0. Kali silang, DU adalah, atau DU pada X adalah 4. Bukan letak, ya kan? Di DU per 4 adalah DX, ya. Oke? Dapat ini kan? Terus, ya. Nah, kalau baru ini Anda cari berapa? Jadi kita masukkan. Jadi integral sin U dx ganti apa? Ini dx nih. Dx-nya diganti dengan du per 4 ya. Nah. Du per 4 kan seperempat. Dikeluarkan seperempatnya. Seperempat integral sin U du. Ya nak, seperempat kali integral sin U du apa? Min cos U tambah C. Kan boleh gini ya. Dikali ini min seperempat cos U tambah seperempat kali C. C juga. Seperempat kali C. C juga. Nah, baru min seperempat kali cosnya U-nya ganti. U-nya adalah 4x plus 3 tambah C. Selesai. Tidak sulit kan? Bahasa apa? Nah, integral cos. Integral integral cos x dx apa? Sebetulnya kebalikan ya. Oke. Jadi ini sebetulnya dari y turunan cos kan min sin, tapi sin dari sin ya sin diintegralkan cos ya. Oke. Ini turunan y pada x dy pada x sama dengan sin turunannya apa? Cos x. C turunnya 0. Nah, sehingga dy adalah cos x dx. Dibalik cos x dx adalah dy. Integralkan kiri dan kanan.
Integral. Nah, jadi integral dy, y apa? Sin X tambah C. Ini yang integral cos X dx. Majemuknya apa? Integral cos U du adalah sin U tambah C. Sudah jelas? Halo. Oke. Nah, contoh integral dari ini cos ya. Cosinus dari misalnya X pangkat 2 tambah 5 X dx. Nah, ini hati-hati ya. Oke. Jadi misalkan ini U kan. Misalkan apa? U sama dengan X kuadrat plus 5. Turunan U aksen du pada X adalah X kuadrat turunkan berapa? 2X, 5 turunkan 0. Kali silang, maka du adalah 2X dx. Nah, di sini kita butuh apa? Di sini kita butuh X dx, betul nggak? Maka X dx ini berapa nilai? Kalau du per 2, betul. Jadi X dx berapa sini? Du dibagi 2 atau setengah du, betul nggak? Setengah du. Ya, setengah du. Nah, baru ganti sini. Jadi, integral cosinus U, X dx-nya diganti dengan apa? X dx-nya kita ganti dengan setengah du. Nah, setengah ini boleh keluar. Itu yang pakai direct tadi kan. 2X dx, supaya 2 1 dikali 1/2. Enak. Jadi tinggal cos U du. Nah, integral cos apa? Sin kan? Sin U tambah C. Udah. Setengah kali sin dari U-nya apa tadi? X kuadrat plus 5 tambah C. Selesai. Pendek-pendek semua ya. Nah, oke. Sin cos sudah. Nah, tangen turunannya apa? Ya, seper cos kuadrat. Atau sama dengan secant kuadrat ya. Seper cos kuadrat sama dengan secant kuadrat. Kalau turunan kotangan, min seper sin kuadrat. Ya, min seper sin kuadrat. Jadi hati-hati. Kadang-kadang ada soal integral dari secant kuadrat dari X pangkat 3 plus 8 X kuadrat dx. Nah, hati nih. Gimana? Halo. Ini misalkan ya. Jadi misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 8, maka turunan U aksen du pada enggak? X pangkat 3 turunkan apa? 3X pangkat 2. 8 turunkan konstan 0. Kali silang, maka du adalah 3X kuadrat dx. Nah, yang kita butuh sini apa? X kuadrat dx. Nah, berapa X kuadrat dx? Ya, nah. Yang boleh keluar integral itu konstan ya. Kalau bukan konstan nggak boleh. Maka X kuadrat dx adalah du dibagi 3 atau boleh sepertiga du. Nah, kita ganti sini. Ini adalah secant kuadrat U. X kuadrat dx adalah sama dengan sepertiga
DU. Sepertiganya boleh keluar. Sehingga hasilnya sepertiga integral sekant kuadrat U DU. Anda tahu integral sekant kuadrat turunan dari tangan, ya enggak? Jadi integral sekant kuadrat U DU adalah tangan U. Tangan U kan? Tangan turunannya sep cos kuadrat atau sekant kuadrat. Jadi kalau dibalik turunan integral sekant kuadrat berapa? Ya tangan. Nah, tangan U tambah C. Udah ganti sepertiga dari U itu apa tadi? X pangkat 3 plus 8. Mungkin cara misal mungkin lebih jelas. Oke. Paham maksudnya? Ya. Demikian kak kosekan kuadrat. Sama. Ya. Gak ada yang mau tanya dari bahan-bahan yang akan diuji itu. Kalau ya. Kalau dulu teknik informatika itu atau komputer sains itu dapat kalkulus 1 dan kalkulus 2. Ya. Kalkulus 2 itu belajar tentang persamaan diferensial biasa, ordinary differential equation, kemudian double integral, cacingnya 2, triple integral, ya, lebih dalam. Nah itu sebetulnya advanced calculus. Makanya kalau Anda menggali tentang machine learning, di dalamnya itu kalkulus semua, bergelimang kalkulus, advanced kalkulus, linear algebra, algebra linear ya, kemudian statistik dan ilmu komputer sendiri, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, sudah capek. Maaf bagi yang puasa mungkin ya, pasti godaannya besar ya. Tapi itulah iman, kepercayaan Anda diuji. Godaan-godaan itu kan setan yang digoda-goda itu. Ngajak ya. Iblis itu selalu mengganggu manusia deh. Tidak senang sama manusia, jadi di caranya ya digoyang-goyang gitu. Baik, eh, begitu Kak kosekan. Kalau Anda lihat kosekan juga sama. Integral kosekan kuadrat dari 3 x pangkat 2 tambah 5 x dx. Nah, ini misalkan U. Jadi berarti misalkan U sama dengan 3x kuadrat tambah 5. Maka turunan U aksen adalah DU pada X sama dengan 3 kali X kuadrat turunannya 2X, 5 turunkan 0. Maka DU garis silang 3 kali 2, 6X dx. Nah, di sini kita butuh sini apa? X dx. Maka X dx berapa sini? X dx adalah DU. Jangan X dx, misalnya ada X kuadrat, DU dibagi 6X. Tidak boleh ya. X tidak boleh keluar, masuk. Berarti sini per 6 ya. Atau 1/6 DU. Sudah ganti sini.
Jadi kita ganti integral kosekan kuadrat U, X dx-nya adalah 1/6 DU. Jadi hasilnya 1/6 boleh keluar. Integral kosekan kuadrat U DU. Sama dengan 1/6 kali apa? Ada yang tahu? Integral kosekan kuadrat apa? Tangen tunan sekant kuadrat. Kotangan min. Min sepersen kuadrat atau min kosekan kuadrat. Berarti sini min kotangan, betul. Min kotangan U tambah C. Sehingga hasilnya min 1/6 kotangan U tambah C. U-nya diganti min 1/6 kotangan dari 3x kuadrat plus 5 tambah C. Oke. Jelas? Gak sulit ya? Semua dibalik-balik itu. Nah, arkus. Nah, itu. Bisa dibalik, tapi bisa juga nanti menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Itu kalau Anda cari di web saya ada. Klik itu dalam bentuk PDF. Anda boleh download. Ada. Oh ya, ini. Ada integral sin pangka N X dx. Itu namanya rumus-rumus reduksi. Integral cos pangkat N dx. Ada 6. Integral tangen pangkat N dx. Kotangen pangkat N dx. Sekan pangkat N X dx. Integral kosekan pangkat N dx. Ada rumusnya. Itu menggunakan integral parsial untuk yang 4. Yang 2 enggak. Tangen dan kotangen enggak pakai integral parsial. Ya. Okay. Are you ready for mid test? Midterm? Yeah. Ya, itu bahaya tuh. Berarti nilai Anda 50, 50. Anda bilang 80%, oke, 80%, 80% ya. Why are you very tired? Saya lihat. No. Ya, ya. Fenomenanya pada lemas. Yang udah makan nggak masuk gak? Orang yang puasa masih kuat. Ya. Kalau imannya kuat, kuat godaan. Ya. Oke. Nah. Oke, saya tunjukkan Anda. Anda masih ingat dari web saya apa? Lupa ya? Buka Google, tidak usah dihafal kan? .com, google.com, terus apa? Ketik Wika RIA ya. Salah. Salah. Wikarya. Ada kan Wikarya Gasali. Ya. Kemudian ada digital konten K+3. Halo? Digital konten. Nah, kemudian Anda ini ya. Ini di Kalkulus nih. Ada 13 minggu, Anda bisa belajar dari sini. Bisa nggak belajar yang saya kirim? Last semester yang lalu tuh saya ngajar yang di kelas RA06 CS Start ya.
sebelum-sebelumnya CS Smart. Nah ini ya, oke di sini kalau Anda enrichment, memperkaya ilmu Anda bisa tes belajar dulu ya di Coursera. Coursera, tulisannya Coursera. Coursera itu dulunya gratis. Saya sempat bayar satu ya. Yang justru yang saya bayar $64 US, lebih kan dapat. Tapi sekali muncul ya, saya foto aja. Ya itu yang ini. Kalau salah prekalkulus ini nih, Anda lihat. Nah ini. Ini saya ini sudah tunjukkan Anda ya. Sorry, salah. Komputer. Maaf tadi saya ngomong tapi ini ya ternyata. Nah itu UC. Nah ini sertifikatnya ini muncul sekali saya foto aja. Soalnya tidak dikirim ke saya tuh. Ada trouble, udah tahu. Padahal dibayar nih. Yang selebihnya saya bayar. Ya. Jadi ini saya ikut ya. Yang terakhir ini tidak ada batasnya, tidak ada sertifikat. Belajar sini dalam bahasa Turki. Ya. Di Turki nih, Koç University. Tidak ada. Jadi, nah sebelum ini tulisan apa nih? Rusia. Ya. Saya mengerti ya Pak. Saya klik itu, kemudian saya masukkan ke Google Translate dari bahasa Rusia ke Inggris. Ya. Jadi, nah ini dapat ada sertifikatnya. Tuh, itu sertifikatnya. Ya, Statement of Accomplishment. Ya, accomplishment. Ya. Linear algebra. Ya, ada. Jadi itu. Nah di sini aplikasi persamaan diferensial Anda tidak belajar ya dari. Ada. Nah di sini ada soal-soal ujian yang dulu pernah ini sudah lama nih tahun berapa ya. Ya. Kalau mau lihat boleh aja. Kemudian ini penuh rumus. Di sini ada nih penurunan rumus reduksi. Ada. Tuh ada tentang integral apa? Ini kegedean ya. Integral sin pangkat ns dx ya. Ada pembuktiannya. Pakai integral parsial. Kemudian ini saya ketik ya. Anda bisa download nanti ya. Kemudian ini yang cos pangkat n ya. Kemudian ini ada integral dari kosekan pangkat n dx. Kemudian ada integral sekan juga ada ya. Nah, ini nanti saya terangkan ganda. Tapi dari 6 3 saya terang. Jadi yang dua-dua mirip ya. Masing-masing punya pasangan. Dan akhir ini kotangan pangkat n dan tangan pangkat n ya. Jadi ada di sana. Nah, ini ada ITB juga ya. Linknya ITB ada ini juga. FMIPA ya, mungkin nanti Anda buka dari website. Ada mungkin saya bisa buka di sini. Ini mana deh? TB itu saya tunjukkan Anda aja. ITB FMIPA ya. FMIPA FMIP mana? Tuh guys. Coba FMIPA ITB aja, Cak. Website
nggak bisa ketik? Oh, salah ketik. Aku minta sini, beda. Aduh, pantas nggak bisa. Websitenya ya. Kok minta ini crossword. MIPA ITB, halo halo, ACID ya. MIPA ITB ACID. Di sini, Anda lihat sini ada materi kuliah. Materi kuliah, ini ada e-book juga ya. E-booknya, fisika dasar 1, fisika dasar 2, mekanika statistik, statistik, terus tadi ada kuliah. Anberi ini kuliah terbuka. Kuliah terbuka, ah, tidak bukan ini fisika dasar, kimia ada, matematik. Matematiknya ada dua dosen, Profesor Wono Setiabudi, satu lagi Profesor Hendra Gunawan. Ya. Nah, di sini ada Ono. Mana? Ini Ono. Kalau 2A ini, 1A ini yang Hendra, Profesor Hendra Gunawan. Ya. Nah, itu ada bilang hari ini semua nih. Ini semuanya di YouTube ada. Langsung kita cek apa nih? Nih, turunan implisit. Nah, keluar tuh. ITB. Kimia ada juga bagus tuh, itu profesor yang buat ini. Ini profesor semua nih. Profesor Hendra Gunawan, ya. Nah, ada nyanyi. Tuh, itu Profesor Hendra Gunawan nih. Nah, ini aplikasi, udah kan? Ini kerucut, nah saya benar. Coba Anda lihat, ya. Oke ya, untuk kalau nanti Anda apa, silakan aja, ya. Bisa jelas sampai sini. Halo, ya, silakan aja kalau Anda. eh, jadi banyak. eh, Satu lagi kalau Anda mau belajar juga ada I Love Calculus, ada. Dosennya wanita, ya. Nulisnya di belakang kaca, ada.
Ya, ada. Jadi ada banyak ya. Ada ketik I love ya. I love kalkulus. Ya. Oh salah nih. I. Oh itu. Love-nya love. Kalkulus. Oh bukanya salah saya. Harusnya bukanya di YouTube ya. Di YouTube, YouTube bukanya YouTube. I love kalkulus. Kalkulus saja. Nah, kalkulus saja juga bisa ya, banyak ya. Anak di YouTube itu kumpulannya banyak sekali ya. Ya. Oke, ya coba latihan, latihan integral eh, x pangkat 3 plus 9 pangkat 5 x kuadrat x. Ayo, yang kedua integral kosinus dari x pangkat 2 tambah 7 x dx. Ketiga, integral dari e pangkat 6x plus 2 dx. Empat, halo, apa? Layarnya, oh, itu ya tadi ada MI harusnya. Ada MI. Ya, coba. Halo, kerjakan.
Coba kerjaan tuh. Yuk, mau pakai misal boleh, mau langsung juga boleh, terserah. Direct or no direct. Nah, hilang nih. Coba dikerjakan. Nah,